Oke, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia bersama saya Nabi 26 dan rombongannya kembali menyapa Anda. Luar biasa, hari ini tema kita adalah andai Indonesia bubar 5 tahun lagi. Apa yang akan terjadi? Kita akan menganalisa satu ya, bagaimana utang ex negara Indonesia dan bagaimana nasib investasi asing di Indonesia. Ya, kemudian kita akan membahas juga bagaimana nanti ya nasib perekonomian ex Indonesia. Bagaimana nasib SARA, kerusuhan SARA, dan bagaimana nasib bagian-bagian yang terpisah dari Indonesia. Ya, bersama dengan kita, saya sedang menunggu Profesor Ompung Toba ya dari Konoha. Nah, muka-muka sudah datang ya. Harus ini Profesor Ompung Toba dulu nih yang bicara nih. Kita udah janjian soalnya. Ompung, wih udah masuk Ompung Toba. Oke, kemudian ada Pak SK, praktisi bisnis. Dan juga Pak Andi Van Java, ya, seorang investor. Dan juga ada Pak Teddy Permesta, ya, sebagai pengamat sosial politik dari Konoha. Ya, pengamat sosial politik Konoha dari Amerika, kebalik saudara ya. Dan tentu saja saya Nabi 26 CPZ. Ya. Oke, kita nggak pakai lama. Ini biar Om Mutoba dulu yang bicara ya, supaya langsung cespleng ya, lalu kita bahas satu persatu. Silakan Om Bung, hajar saja. Tes suara Pak Paul. Merdu Om Bung. Merdu, terima kasih Pak Paul. Wah, ini topik kita ini hari ini nggak bahas geopolitik ya. Bahas betul-betul ekonomi ini kelihatannya. Ekonomi, ya semua lah semua. Ekonomi. Tapi kita banyak di Semua lah ekonominya ya. ya. Kalau nggak Jadi, selesai kita lanjutkan besok ya. Tadi malam minta maaf, tadi apa? malam saya nggak tahu siapa yang bikin gara-gara. Ya semuanya merasa terusir, bukan ditendang. Tadi malam memang tiba-tiba mati. Ya saudara ya, suaminya saya nggak tahu ini Pandi yang bikin gara-gara atau saya yang bikin gara-gara. Mungkin saya waktu itu saya heran, loh kok udah pada mati semua. Ya sudah kita lanjutkan hari ini moga-moga lancar semuanya ya karena ini topik penting untuk Anda bisa berdoa dan bijaksana ya bagaimana menyikapi. Silakan Om Bung. Ya, mungkin saya buka mungkin nggak terlalu panjang ya, hanya singkat-singkat poin-poinnya aja. Pertama, kita punya masalah hutang. Ya, kita tahu bahwa kita punya neraca fiskal. Fiskal itu tahu ya, penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah. Dari sejak Indonesia merdeka atau Konoha merdeka itu selalu defisit ya. Awal-awal dulu juga baru-baru merdeka tahun 45 itu pemerintah dapat uang dari apa? Pertama dari perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan Belanda yang dinasionalisasi. Awalnya begitu ya. Terus kemudian peninggalan-peninggalan Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Nusantara ini ya diambil semua. Itu pun belum cukup. Nah, kita tahu di zaman kolonial itu ada pabrik candu. Pabrik candu itu adanya di Batavia. Adanya mungkin sekarang itu ada di Jalan Salemba Raya. Anda tahu kampus Universitas Indonesia yang sekarang, yang di belakangnya Fakultas Kedokteran itu dulu pabrik candu, Pak. Jadi jadi itu candu dipakai untuk membiayai pergerakan perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, juga untuk membiayai apa? Membiayai bagaimana ya kebutuhan seluruhnya lah, kebutuhan pemerintahan dan anggaran. Nah, saya nggak dapat data persis kapan itu diberhentikan, artinya pemerintah tidak lagi menggunakan jalan seperti itu. Nah, kita kalau tahu kan di zaman kolonial kan memang candu kan legal di zaman Hindia Belanda, siapapun boleh gitu ya, kecuali orang pribumi. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah Glodok misalnya, terus kemudian daerah ini ya Kota Tua itu banyak orang-orang Tionghoa pada saat itu memang sengaja dicekokin candu oleh pemerintah kolonial. Tapi itu juga berlangsung terus sampai awal kemerdekaan. Nah, kita lihat di uh, era revolusi, bukan revolusi ya, di era ekonomi liberal
ya, juga sama, kita tetap defisit. Defisitnya itu karena begini, ya hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan tinggalan Belanda itu juga tidak kunjung bisa menghasilkan gitu ya. Kalaupun ada hasilnya, itu semua dibawa ke Pulau Jawa dari daerah gitu ya. Nah ini menyebabkan daerah memberontak. Masih ingat nggak waktu peristiwa PRRI dan Permesta? Mungkin Pak Permesta tahulah ya gitu ya. Itu apa? Daerah itu merasa ketidakadilan atas pembagian hasil-hasil bumi, hasil-hasil perkebunan, tambang minyak, bumi, batu bara yang waktu itu ada sedikit ya. Terus kemudian juga waktu itu Papua belum digali ya. Nah, itu dirasa tidak adil sehingga timbul pemberontakan daerah melawan pusat. Ya, kita tahu ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, kemudian ya habis itu juga Aceh juga memberontak kan Tengku Dabreh ya kan ya. Mereka memberontak kenapa? Ya tidak ini juga karena kita tahu Aceh itu punya sumber daya alam itu minyak pada waktu itu. Tapi hasilnya dibawa ke pusat semua. Ini juga menyebabkan orang Aceh tidak suka gitu ya. Belum lagi pemberontakan-pemberontakan yang bermotif agama, ya seperti kita lihat di Jawa Barat ada yang namanya apa Darul Islam DITII gitu ya. Kemudian juga di Sulawesi Selatan, nah, terus juga ada APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, nggak pernah bisa ini. Kita nggak pernah bisa membangun di era ekonomi liberal. Kemudian di masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini komunis ya bangkit dan mengendalikan pemerintahannya Soekarno gitu ya. Jadi Soekarno lebih banyak dengarin suara dari Nyoto dan Aidit daripada dari tokoh-tokoh politik yang lain. Nah di era ini permasalahan ekonomi kita makin berat. Kenapa? Kita anti Barat. Jadi kita ngomong dengan Amerika, Inggris, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis kan gitu kan, istilah itu dulu. Kenapa? Ya karena ya itu yang di bawah pengaruh daripada Barat dan Eropa itu dianggap nekolib ya, neokolonialisme and imperialisme. Ya, di sini juga kita nggak kunjung bisa surplus anggaran negaranya. Nah, yang terjadi pada waktu itu orang kita lihat ya di masa demokrasi terpimpin orang antri beras, antri minyak goreng, antri minyak tanah, ya, antri kebutuhan pokok lah. Kalau mau lihat ada adegannya sedikit di film G30S ya, itu ada. Nah, itulah yang terjadi pada zaman itu. Nah, waktu itu ya kita belum ada negara luar yang memberikan investasi atau bantuan ke Konoha ini. Paling ada juga pada waktu itu ya sisa-sisa sedikit ada pampasan perang dari Jepang akibat peristiwa 45 di mana banyak warga negara kita jadi korban menjadi romusa dibawa ke Burma atau ke Myanmar sekarang dijadikan kuli untuk membangun jalur kereta api. Nah terus kemudian kita lihat kita mulai bisa membangun dari mulai eranya Soeharto Orde Baru, tetapi kita nggak tahu ya Amerika makin dekat ke pemerintah Orde Baru, orang-orang dari Indonesia dari Konoha disekolahkan di Amerika di Berkeley untuk belajar ilmu ekonomi yang benar gitu ya, ilmu ekonomi modern. Kemudian juga diberikan inilah dana untuk membangun ya kalau kita lihat. Tapi ini tidak ada makan siang yang gratis. Ternyata Amerika sudah mengincar ini tambang tembaga yang di Freeport di Papua ini ya yang sekarang ini iceberg itu Grasberg itu yang di sana ya yang di Papua yang Freeport sekarang sedang pegang itu ya begitu. Jadi dari dulu kalau ngelihat sejarahnya belum pernah anggaran kita ini surplus ya surplus selalu berhutang ya. Entah bagaimana hutangnya itu, nah zaman Soekarno itu lain lagi, cetak uang sebanyak-banyaknya tanpa melihat kondisi pertumbuhan ekonomi. Cetak uang, pemerintah butuh cetak, tanpa ada underlying asetnya gitu. Cetak semuanya gitu. Akhirnya inflasinya sangat tinggi ratusan persen, ya. Sementara barang-barang nggak tersedia gitu ya. Nah kita lihat dari Tritura ya, turunkan harga-harga kan gitu kan. Nah jadi ini juga permasalahan ekonomi ini sampai di masa Orde Baru sama tidak pernah
Konoha itu nggak bisa pernah membangun tanpa adanya investasi maupun hutang gitu. Ya untungnya di zaman Orde Baru kita ya relatif gampang mendapatkan hutang, relatif lebih mudah mendapatkan investasi karena dekat sama Amerika gitu ya. Karena pro Barat gitu kan. Kita meninggalkan Tiongkok dan Soviet. Walaupun secara politik luar negeri ya Konoha ini bukan anti komunis, tapi non komunis. Non komunis beda dengan anti komunis ya. Nah, jadi kemudian masuk reformasi. Masuk di era reformasi ya kita tahu di awal reformasi karena defisit anggaran ya terpaksa beberapa aset negara terutama milik Pertamina dijual gitu. Sama MSP gitu ya, dijual akhirnya gitu ya. Ya kita punya perekonomian agak sedikit membaik, agak ada harapan waktu di zamannya B.J. Habibie. Tetapi sayangnya dia nggak berkuasa lama karena urusan masalah Timur Timur. Nah, ini terus sampai di zaman reformasi ini sepertinya stagnan. Ya, kita itu mulailah menggenjot pajak. Dulu kan pajak nggak terlalu, zaman zaman Pak Harto itu pajak nggak terlalu dikejar ya. Orang nggak perlu semua warga negara harus punya NPWP. Siapa yang punya kemampuan bayar pajak ya bayar, tapi tidak dipaksakan. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang ini gitu. Tapi ya namanya juga negara makin besar, penduduknya jumlahnya makin besar, ya mau tidak mau ya butuh penerimaan makin besar. Tetapi belum pernah dalam sejarah kita lihat bahwa penerimaannya Konoha ini lebih besar daripada pengeluarannya, terutama ya karena banyak pembangunan. Nah, akhirnya ya apa yang dilakukan? Ya mau tidak mau ya berhutang, mencari pinjaman gitu untuk membangun Konoha ini. Nah, di zaman Mulyono kita lihat ya utang itu makin lama makin membengkak. Kenapa ya? Ya jelas pasti karena keperluan keperluan semakin lama ya semakin besar ya. Jadi hutang makin lama makin membengkak ya. Sejauh ini orang-orang bilang ya sumber resmi yang paling gampang lah sumber publik 8.000 triliun. Ada yang bilang 12.000. Tapi mungkin juga bisa lebih dari situ. Yang kita nggak tahu ya, karena hutang BUMN belum dihitung. Nah, jadi kalau kita lihat ini ke depan ini, apakah kita bisa hidup tanpa hutang? Mau tidak mau, Sri Mulyani harus tambah hutang. Pertama, dia akan menggunakan instrumen hutang ini untuk menutup hutang yang lama gitu. Kemudian sisanya dia pakai untuk dana anggaran pembangunan. Nah, itu satu ya. Terus kemudian kita lihat asumsi pertumbuhannya. Asumsi pertumbuhan 8%. Sepertinya di zaman Pak Harto, sejauh-jauhnya kita pernah pernah bagus pertumbuhan ekonominya, ya hanya sekitar 6%-an aja. Saya kira nggak pernah kita sampai 8% ya. Dengan waktu itu ya cukup banyak orang-orang dari luar itu berani investasi di sini, berani membangun pabrik di sini. Ya kalau kita lihat sekarang ini semua sudah pergi kok satu persatu, sudah meninggalkan Konoha ini. Jadi kalau misalkan kita punya investasi luar itu menurun, pabrik-pabrik orang luar itu tutup, tidak lagi berjalan. Nah, yang jelas di sini Pak Paul, satu yang dilihat, kalau investasi luar turun, pabrik tutup, banyak yang tutup, pasti penerimaan pajak juga akan berkurang. Ya, pasti penerimaan pajak akan berkurang. Terjadi yang namanya deindustrialisasi. Ya, deindustrialisasi. Nah, di sisi yang lain ya, dari mana mau dicari yang untuk menutupnya ini? Ya, ya paling-paling ya menjual ini sun surat utang negara gitu ya. Paling itu atau berhutang kepada masyarakatnya sendiri atau mungkin lewat Bank Indonesia bagaimana diciptakan instrumen keuangan untuk mendapatkan hutang gitu ya. Ya itu ada teknisnya lah. Itu mungkin teman-teman di Bank Sentral mungkin jauh lebih tahu lah soal itu gitu. Dan di Departemen Keuangan. Nah, itu yang jadi persoalan. Sampai kapan Konoha ini mau tidak mau menambah hutangnya terus-menerus ya. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin lama semakin menurun. Kelihatannya prediksi ya, kita bisa bilang bukan ini ya, proyeksi lah katakan.
Dalam ilmu ekonomi itu biasa orang menggunakan proyeksi karena ilmu ekonomi itu bukan bukan ini ya, kalau melakukan proyeksi itu bebas gitu. Apa asumsinya baru kemudian melakukan proyeksi gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, kedua investasi juga akan semakin turun. Kemudian politik dalam negeri. Nah, berbeda di zaman uh, sekarang ini itu kembali mirip-mirip seperti era demokrasi liberal di mana negara banyak dikuasai oleh partai-partai dan oligarki-oligarki. Dulu juga sama, tapi dulu nggak sebesar sekarang pengaruh oligarkinya gitu. Jadi banyak dikuasai partai-partai politik dan oligarki-oligarki. Nah, mereka ini yang menentukan kebijakan negara. Nah, sampai sekarang aja kan kita lihat kan, undang-undang perampasan aset kan nggak kudu ditandatangani kan. Jadi kalau kita melihat Konoha Indonesia ini ibaratnya seperti suatu negara yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok gangster lah kita bilang gitu ya. Kelompok si ini mungkin terdiri dari beberapa kelompok gitu ya, partai atau apa gitu ya. Kelompoknya A, kelompok mafia, ya mirip-mirip nonton film itulah, filmnya Godfather zaman tahun 1970-an, ya. Jadi itu yang terjadi. Uh, Kalau misalkan politik sudah berkawin dengan bisnis, ya jadilah oligarki ya gitu ya. Nah, oligarki ini terdiri dari beberapa kelompok dan ini juga kadang-kadang ya cair, bisa bisa yang sebentar ini memihak ke sana, sebentar seperti ini. Ya itulah yang terjadi di Konoha ini gitu. Nah, akhirnya timbul pemikiran lah, kita itu rakyat itu kemana gitu kan? Rakyat itu kemana? Apakah para elit ini memikirkan rakyat, terutama elit yang menjadi oligarki ini ataupun yang menjadi gangster-gangster ini? Saya nggak yakin gitu. Kalau ngelihat situasi yang sekarang ini, mereka punya agendanya masing-masing. Nah, setiap 5 tahun sekali mereka berebut kekuasaan untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Nah, nanti habis itu nanti yang paling berkuasa ini akan membagi-bagi kekuasaan ini dan membagi-bagi sumber daya alam ini, membagi-bagi anggaran ini. Ya petanya sih seperti itu gitu, dari kesan orang awam seperti kita gitu. Nah, jadi sementara di sisi yang lain masyarakat itu dipecah belah, digiring untuk mengatakan bahwa oh ini nasionalis, ini kadrun. Sebenarnya nggak ada. Sebetulnya dua-duanya ini incarannya itu cuman uang kok. Cuman cari ini bagaimana siapa yang berkuasa dia akan mendapat porsi anggaran lebih banyak untuk masuk ke partainya atau untuk masuk ke kelompok bisnisnya gitu. Ya, kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan narasi kadrun, khilafah segala macam itu nggak terlalu percaya. Kenapa? Itu narasi politik untuk berebut kekuasaan. Ujung-ujungnya agamanya cuma satu kok, dewanya, Tuhannya satu, Mamon, ya, Mamon kok cuma Tuhannya akhirnya dari semuanya gitu. Mau itu dia pakai pakai katakanlah pakai diksi agama, mau pakai diksi kebangsaan, sama kok sebenarnya gitu. Nah, ini juga menyangkut politik dalam negeri. Akhirnya ya masyarakat itu dikotak-kotakan, diadu domba, ya, diadu domba, terus kemudian juga dipecah belah, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok-kelompok agama, berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ya kelompok partai atau kepentingan gitu. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi menjelang pemilu, coba Anda perhatikan semuanya. Maraklah penutupan rumah-rumah ibadah minoritas. Jadi minoritas ini memang dijadikan apa? Dijadikan sarana tebar pesona oleh para politisi ini untuk apa? Untuk menarik suara-suara orang yang fanatik agama gitu ya. Untuk menarik suara-suara yang kelompok radikal. Nah, ini digunakan ini. Nah, kenapa di zaman Soeharto ini nggak terlalu kelihatan ya? Ya karena memang di zaman itu kita diperintah dengan suatu sistem yang otoritarian, ya, sistem yang tangan besi. Siapa yang bikin apa namanya pertentangan atas nama agama, ras, golongan, oh itu siap-siap dijemput sama Laksus gitu ya, sama Bakorstanas pada waktu itu. Nah jadi ya berbeda dengan sekarang ini. Sekarang ini posisi posisi negara itu berpihak kemana nggak jelas. Dikatakan berpihak ke rakyat nggak juga gitu ya. Nggak juga kalau dikatakan bahwa negara berpihak ke rakyat, nggak juga. Kepada kelompok, ya siapa yang berkuasa itu di tiap departemennya berpihak kepada partainya masing-masing. Ya berpihak kepada ketua partainya terutama gitu. Nah, di partai politik juga sama.
Setiap orang yang menjadi anggota partai politik, lidahnya akan tipis, Pak Paul. Kenapa? Karena harus banyak menjilat atas, Pak, gitu. Menjilat elit-elit yang di atas, terutama ketua partai, gitu ya. Lama-lama lidah tipis, karena banyak menjilat, gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau terjadi ex Indonesia, misalnya, kalau terjadi seperti yang ramalannya di buku apa itu, aduh, lupa saya nama bukunya. Sempat lihat novelnya kemarin, tapi nggak baca sampai tuntas. Nanti saya ingat-ingat dulu deh. Yang mengatakan bahwa katanya akan bubar. Ya kalau Konoha ini bubar, ya paling-paling negara-negara ini ya berdiri sendiri-sendiri. Yang beruntung adalah ekonomi wilayah yang punya banyak sumber daya alam. Ya, Papua mungkin jadi akan kaya gitu. Nah, orang Batak saya nggak tahu juga. Kita nggak punya sumber daya alam mineral yang ini, cuma punya sumber daya akal dan pikiran kalau orang orang Batak gitu ya. Nah, yang lain mungkin punya kelebihannya masing-masing lah gitu ya. Kalau kita lihat. Nah, ya ekonominya akan seperti itu. Nah, di samping itu masih ada lagi wilayah kita yang luas dan banyak ini akan menjadi rebutan negara-negara besar dan negara kuat. Nah, Amerika akan masuk untuk lebih dalam pengaruhnya. China akan masuk, Prancis juga sudah masuk, ya. Prancis sudah masuk dari beberapa tahun ini. Kemudian juga apa namanya Rusia, ya. Terutama dua pulau yang harus dijaga. Itu saya sependapat dengan Bu Koni, yaitu Sumatera, ya, Pulau Sumatera dan Papua itu. Kenapa? Di sini banyak sumber daya alam yang belum digali dan posisinya sangat strategis. Nah, ini yang akan terjadi kira-kira 5-10 tahun ke depan kalau bangsa ini nggak bertobat, ya. Kalau bangsa ini memang akhirnya jadi sarana ya seperti ini ya, kita lihat ya. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, pemerintahan sekarang ini lemah kok, ya. Sesudah reformasi terutama ya. Saya bicara batasnya sesudah reformasi. Sebelum reformasi, meskipun itu pemerintahan otoriter, tapi masih punya wibawa. Kalau yang sekarang nggak punya wibawa, gitu. Oke Pak Paul, itu dulu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Nggak bisa saya borong semuanya. Teman-teman punya pendapat-pendapat yang mungkin lebih Oke, beragam. luar biasa. Saya sambil setir mobil ya. Pak Teddy dulu nih, Pak Teddy. Eh, Anda semua kena prank Donald Trump. Nih ya. Anda semua kena prank Donald Trump, saudara ya. Apakah Anda yakin Donald Trump akan melanjutkan tarif 245% ini? Apakah Anda yakin Donald Trump akan kenakan tarif kepada semua negara-negara ini terus-menerus, apalagi dengan statement dia yang amat sangat keras ya. Seluruh dunia sekarang menjilat kiss my ass. Ya. Saudara, Donald Trump ini sekali lagi dia pedagang. Ya. Ini pedagang. Semua segmen kehidupan dari mulai keartisan ya, dunia perfilman dia masuk. Dan salah satu favorit dia yang dia kagumi itu adalah Ronald Reagan ya, Presiden Reagan itu. Fotonya ada di sebelah mejanya dia lagi gede banget. Dia mengambil Make America Great Again itu dari motonya Presiden Reagan ya. Donald Trump ini bikin satu prank. Dia mau tahu siapa yang masih sama Amerika, siapa yang enggak. Apakah Donald Trump akan lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun? Belum tentu. Bisa saja cuma setahun saja atau 2 tahun saja. Cuma dicek aja. Sampai seberapa jauh Amerika bisa bertahan. Sekalipun Amerika sudah mapan apa segala macam, tetap uang adalah uang. Ya. Lalu para pengusaha-pengusaha Yahudi ada di belakang Donald Trump sekarang. Kenapa Israel diam saja? Kenapa Eropa juga tidak terlalu bereaksi? Mereka nunggu. Wah, apa nih maksudnya Donald Trump? Yang pertama kali bereaksi, yang paling bereaksi ya negara-negara yang miskin, termasuk Cina, yang kaya. Karena kesempatan nih buat Cina. Cina tahu Donald Trump ngeprank dia. Cuman buat Cina kesempatan buat rangkul semua negara-negara jadi pro sama dia. Dia butuh orang-orang yang jelas siapa yang mau sama dia, siapa yang enggak. Kenapa Xi Jinping nggak mau ke Indonesia? Lawang
tidak disambut seperti Xi Jinping ke Indonesia kan sambutannya tidak semeriah waktu Xi Jinping di Vietnam atau di Kamboja atau di Malaysia, sampai presidennya aja ikut nari-nari nyambut Xi Jinping. Presiden Mahathir si Anwar aja itu, Presiden Anwar aja, Perdana Menteri Malaysia saja sampai ikut nari-nari nyambut Xi Jinping. Ya, Perdana Menterinya saja ikut nari-nari si Anwar itu. Lah masuk ke Indonesia, apakah kalau Presiden Xi Jinping itu masuk ke Indonesia disambut seperti Xi Jinping masuk ke Malaysia, ke Vietnam sama Kamboja? Jadi buat Cina, Indonesia nggak masuk hitungan sebetulnya. Ya, kalaupun Prabowo kemarin ke sana, ya itu kan sebelum perang tarif. Tapi sekarang sudah kelihatan, sebenarnya peta dunia sudah kelihatan. Nah, buat Amerika masih belum puas, ya tunggu, dihajar lagi sekali lagi, dia lihat. Ya kan? Nah, yang benar apa? Yang benar adalah wait and see. Masalahnya, ulurannya Indonesia nggak panjang. Kalau wait and see, collab Indonesia. Masalahnya Indonesia harus cepat-cepat berpihak. Yang paling benar ya berpihaklah sama Cina sekalian, atau jangan tanggung-tanggung. Kalau berpihak sama Cina sekalian mata uangnya ganti. Tapi kalau mau berpihak non-blok nggak mungkin, harus berpihak. Paling tidak Indonesia harus pro-Israel. Kan mustahil kan? Nah, apakah Donald Trump kalau sampai dijabanin benar-benar diterusin sama Cina, ya nggak mungkin Amerika punya pabrik sendiri kan di Amerika kan, pabriknya apa yang sudah dibikin di Cina itu dibikin di Amerika, nggak mungkin. Ya bikinnya di India lah, ya bikinnya di India. BRICS lah nggak ada urusannya dengan BRICS, Rusianya saja pro Amerika, pro Rusia. Si Putin itu kan temennya si Donald Trump, ya kan? Maka si India itu dengan sendirinya dia akan ke sana. Dengan Cina, ya dengan kehadiran Cina di BRICS itu ya sudah tahu sama tahu. Jadi Cina juga tahu dia lagi di prank, cuman kali ini Cina pasti kalah. Cina kali ini pasti kalah, bukan bangkrut, nggak bakal bangkrut Cina, cuma pasti kalah. Dia daripada pabriknya Amerika pindah semua ke India, mendingan dia tetap pertahankan Amerika. Angkat-angkat telur sedikit. Oh, ini kesalahpahaman. Oh, ini apalah sebanyak alasan ya. Tapi kita semua kena prank sama Donald Trump. Nah, itu saja. Kalau karena sudah malam ya, saya mesti tutup. Itu saja ya. Mudah-mudahan masih ada yang mendengarkan. Dan Indonesia bubar di mana? Indonesia banyak bubarnya. Ya, tinggal siapa yang nanggung utangnya nanti. Siapa yang nanggung investasinya. Ya, kalau bubar lebih baik bubar. Dari awal pembentukan negara Indonesia itu sudah salah dan memberikan penderitaan-penderitaan yang besar. Seharusnya Indonesia tidak lepas dari Belanda. Itu yang benar. Ya kan? Coba lihat sekarang Curaçao, Aruba itu ya, enak hidupnya orang-orang di sana. Mereka punya paspor Belanda, bisa kapan aja ke sini. Indonesia mau ke sini setengah mati, mau ke Eropa, mau ke Amerika setelah diusir mahasiswanya. Tapi orang Curaçao, orang Suriname ke sini mah enak aja, mereka tinggal terbang. Ya kan? Itulah ya, kadang-kadang ya. Pembentukan negara Indonesia ini kayak orang salah lahir. Ya maaf kata saudara, Indonesia ini seperti anak haram yang salah dilahirkan oleh Soekarno. Ya, ini serba salah nih sekarang. Kenapa? Ya karena dengan cara yang nggak benar. Berdirinya itu dengan cara yang nggak benar. Dengan cara semua fitnahan-fitnahnya nggak karu-karuan. Dan ulahnya siapa? Ulahnya si Habib-Habib Yaman ini. Ya, ulahnya Habib-Habib Yaman ini. Nah, besok kita lanjutkan, nggak selesai ya. Besok kita lanjutkan. God bless you semuanya.